Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in wa dzurriyyati wa atba'ihi la yaumiddin. Amma ba'du, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu Cahaya Hati Kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah, yang pada malam hari ini kita akan kaji lanjutan tentang risalah. Jadi suratnya Syekh Ibnu Athaillah kepada murid, ada yang bilang kepada sahabat-sahabatnya, yang itu dikumpulkan di dalam kitab Al-Hikam, di hampir terakhir dalam kitab Al-Hikam. Nah, beliau menyatakan Rabbi adkhilni wa qur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin liyakuna nazari ila haulika wa quwwatik idza adkhaltani wastislami wa inqiyadi ilaika idza akhrajtani waj'alni min ladunka sultanan nasyara yansuruni wa yansurubi wa la yansuru alayya yansuruni ala syuhudi nafsi wa yufnini an dairati hissi. Ini ayat yang berada di dalam surat Al-Isra ayat 80. Saya baca tafsir secara umum seperti diuraikan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa ayat ini berkaitan dengan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah summa umira bil hijrah fa anzalallah wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyara. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berada di Mekah, lalu diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Turunlah ayat Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyara. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepada aku kekuasaan, pertolongan yang menolongku dari sisimu, kekuatan yang menolongku dari sisi. Nah, menurut Imam Qatadah, mudkhala sidqin di sini adalah Mekah. Maksud saya mudkhala sidqin ini adalah Madinah, sementara tempat keluar yang benar itu adalah Mekah. Di sini dinyatakan wa qala Qatadah wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, yakni Al-Madinah. Jadi Madinah dianggap, dipandang oleh Allah, ini tempat masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, yakni Makkah. Keluarkanlah aku dari tempat keluar yang benar, yakni Makkah. Jadi ayat ini berkaitan dengan peristiwa hijrah, tentang dua kota, itu tempat masuk yang benar dan tempat keluar yang benar. Ini tafsir secara umum. Lalu tafsir tasawuf sufinya seperti apa? Menurut Syekh Ibnu Athaillah, saya kutip tafsir sufi
Menurut Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Lataiful Isyarah, beliau menyatakan adkhilni idkhala sidqin wa akhrijni ikhraja sidqin wasidqu ayyakuna dukhuluhu fil asya' billahi lillah la li ghairi wa khurujuhu anil asya'i billah sallallahu alaihi wasallam la li ghairi. Artinya masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar, yang disebut dengan sidqun yang benar. Itu adalah masuknya seorang bersama dengan Allah menuju Allah, bukan dengan selain Allah. Dan keluarnya seseorang dari sesuatu, baik manusia, pekerjaan, tetap bersama Allah. Ini tafsir tasawuf Al-Qushairi. Nah, Syekh Ibnu Athaillah sebagai seorang sufi, sehingga tafsirnya juga disebut tafsir sufi tasawuf. Beliau juga lagi menceritakan tentang orang-orang yang selalu berjalan menuju Allah. Adkhilni ini hakikat. Masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Ketika kita sholat, hablum minallah. Lalu keluar habis sholat setelah assalamualaikum, keluar juga harus bersama dengan Allah. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang menangis di masjid, di majlis, tapi pulang ternyata dia marah-marah sama keluarga. Berarti dia masuk hakikat dengan Allah, tapi ketika syariat tanpa hakikat dia. Hakikat berlandaskan syariat, syariat tidak melupakan hakikat. Banyak orang yang membukukan egonya ketika ruku, merendahkan dirinya di hadapan Allah ketika sujud. Tapi ketika bertemu dengan orang lain, tawaduknya, rendah hatinya tidak muncul. Berarti dia hanya dengan Allah pada saat masuk, tapi keluar dia tanpa Allah. Kita harus masuk dengan Allah, bersama dengan Allah. Mudkhala sidqin, masuk. Yang benar itu adalah masuk dengan Allah. Rasulullah SAW Isra Mi'raj, tapi Rasulullah turun. Betapa Rasul berhubungan dengan Allah di Sidratil Muntaha, tapi beliau turun. Syariat, bagaimana nilai-nilai sholat itu diturunkan, sehingga ketika kita selesai mengucapkan salam, simbolnya kanan dan kiri, maka aku akan bawa Allah ini dimanapun, kapanpun saya berada. Jadi dari Allah menuju Allah, bersama dengan Allah. Jadi masuknya bukan masuk secara fisik, meskipun boleh saja. Bagaimana masuk ke rumah secara benar, keluar dari rumah secara benar. Ini masuk rohani kita, perjalanan rohani kita dari Allah menuju Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, dan kemudian kita akan kembali kepada Allah. Sehingga beliau menyatakan, ketika keluar dan masuk itu, masuk yang benar dan keluar yang benar, itu adalah pandanganku, adalah hanya berpusat kepada kekuatanmu, ila haulika wa quwatik. Idza adkhaltani, ketika engkau masukkan aku. Awasin, ada adkhilni, masukkan aku.
Bukan aku masuk sholat, bukan aku mampu sholat, tapi berikan kemampuan aku untuk mendirikan sholat. Bukan aku yang mampu ke masjid, tapi berikan kemampuan aku untuk masuk masjid, ya Allah. Bukan aku yang mampu untuk menghadiri majlis Al-Hikam, tapi berikan kekuatan kepadaku, ya Allah, agar aku bisa masuk ke dalam majlis Al-Hikam, cahaya hati. Sehingga doanya adkhilni, masukkan aku ya Allah. Berarti bukan masuk sendiri, tapi minta tolong sama Allah. Masukkan aku. Yang dilihat dalam penglihatan pandangan manusia, orang-orang yang berjalan menuju Allah, ini semua adalah haulik wa kuwatik, dayamu ya Allah dan kekuatanmu. La haula wa la quwata illa billah. Ketika masuk kan, wastislami wan qiyadi ilaika idza akhrajtani, ketundukanku, kepasrahanku kepadamu ketika engkau mengeluarkan aku. Betul-betul tunduk pasrah, selalu bersama dengan Allah ketika keluar. Keluar habis sholat, keluar habis puasa, keluar baca Al-Quran, selesai baca Al-Quran, keluar selalu bersama dengan Allah. Tunduk pasrah ketika engkau keluarkan kepada. Karena saya sering guyon, ada suami istri, suaminya ngaji Al-Quran di kamar depan, istrinya ngaji di kamar belakang. Ketika ditutup Al-Qurannya selesai dua-duanya, ternyata dua-duanya bertengkar. Inikah orang yang habis membaca kalamullah? Dia kelihatan khusyuk baca Al-Quran, khusyuk sholat. Karena itu benar, bahwa ketika kita rajin sholat malam, kita khusyuk luar biasa, itu benar. Tapi Allah ingin lihat mana buah kekhusyuan sholatmu itu, mana buah tangisanmu ketika sholat tahajud itu. Karena tidak orang yang serius sholat dengan Allah, tapi ternyata masih kasar dengan pasangannya, dengan istrinya masih kasar. Seakan-akan Allah itu hanya ada pada waktu sholat tahajud, hanya pada waktu di masjid, hanya pada waktu di majelis taklim, tapi keluar itu. Padahal Allah ingin melihat, ketika engkau berpuasa, bagus. Dan aku ingin melihat hasil puasamu ketika engkau diberi kesempatan untuk membalas orang lain. Apakah engkau lampiaskan nafsumu itu? Ini yang disebut tempat masuk yang benar dan tempat keluar yang benar menurut tafsir sufi atau tasawuf. Sufi itu orangnya, awas jangan sopi ya. Sufi itu orangnya. Ilmunya itu disebut dengan tasawuf. Tasawuf itu ilmu mensucikan hati, membersihkan batin kita, menyucikan jiwa, itu disebut dengan tasawuf. Jadi hatinya yang dibersihkan, tazkiyatun nafas, dari segala sesuatu yang menghalangi dari Allah, maka hati itu dibersihkan, disucikan. Orang ketemu dengan Allah pada saat sholat, hatinya seharusnya. Artinya ketemu itu merasa dekat, diawasi oleh Allah. Seharusnya kedekatan dan merasa diawasi oleh Allah ini juga muncul setelah sholat. Ini kita ngaji tasawuf itu agar ibadah mahdoh hablum minallah itu tercermin dalam hablum
minan nas. Karena hablum minan nas itu adalah buah daripada hablum minallah. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Berarti orang tidak sempurna imannya, orang mukmin itu kalau akhlaknya buruk, meskipun sholatnya dia kelihatan khusyuk, meskipun rajin puasa sunnahnya, tapi kalau menyakiti tetangganya, mulutnya tidak terjaga. Ya finnar, kata Rasul. Ada seorang perempuan yang rajin, sholatnya bukan hanya sholat wajib, tapi juga sholat sunnah. Puasanya rajin, bukan hanya puasa wajib, tapi juga puasa sunnah. Tapi dia nyakiti tetangganya. Rasul menyatakan, ya finnar, orang itu ada di dalam neraka. Sholat itu hanya 5 menit, sholat wajib itu. Tapi bagaimana 5 menit ini adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Penuh makna 5 waktu itu. Jadi seolah-olah 50 waktu sama. Allah kasih pahala. Khomsin. Karena waktu pertama perintah sholat itu adalah 50. Ini hanya 5 waktu. Jadi hablum minallah, hablum minan nas. Apakah bisa kebalik? Ada hablum minan nasnya bagus, tapi hablum minallah tidak ada keindahan, tidak ada akhlak yang mulia, kecuali orang itu memuliakan Allah. Karena orang ketika berbuat baik dengan orang lain, sesungguhnya dia bersama Allah. Kan itu kenapa pasangan kita disebut ayat, tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Artinya ketika kita bertemu dengan pasangan kita, maka seharusnya ayat itu menjadikan iman kita semakin kuat, semakin muncul kita baik kita karena Allah di hadapan pasangan, di hadapan anak-anak kita. Lembut hatinya, karena tidak ada ibadah yang diperintahkan oleh Allah kecuali untuk melembutkan hati, melembutkan jiwa. Qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Lewat apa? Sholat 5 waktu utamanya. Lalu nafilah, sholat sunnah yang muakkadah. Qobliyah duhur 2 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat. Sebelum dan sesudah. Ayo, saya qobliyahnya saja dulu, Pak. Ya. Terus seminggu, nanti saya tambah ba'diyahnya duhur. Habis maghrib 2 rakaat. Habis isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, 10. Ada riwayat lain 12. Yakni sholat qobliyahnya, qobliyah duhurnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat. Ayo kita isi dengan nafilah, sehingga nanti Allah mencintai kita, karena bukan hanya sholat wajib, tapi kemudian kita teruskan dengan sholat sunnah, nafilah itu. Kita jaga itu. Insya Allah, Allah akan menjaga kita. Jadi ketika seseorang mengingat Allah di dalam hatinya, maka Allah akan mengingat orang itu di dalam diri Allah. Ketika orang mengingat Allah dalam perkumpulan ini, maka Allah akan ingatkan orang itu dalam perkumpulan yang lebih baik.
daripada perkumpulan itu di dalam hadis qudsi. Ana inda dzanni abdi bi idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min. Idza atani yamshi ataitu harwalatan. Apabila hambaku datang kepadaku dalam keadaan berjalan, Allah jawab, aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari. Artinya rahmat Allah, pertolongan Allah itu adalah lebih banyak daripada ibadah yang kita lakukan. Itu semua karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salat hanya 5 menit tapi pahalanya, ya Allah, luar biasa. Tapi yang tidak sahur, yang tidak lalai, bukan sholat yang yura'un, yang ingin dilihat oleh orang lain, ria. Maka ketika kita masuk sholat, keluar sholat, kita selalu bersama dengan Allah. Inilah rahasia sebenarnya adalah tawakal, penyerahan diri kita kepada Allah dalam setiap langkah, dalam setiap jalan kehidupan kita. Karena itu bukan hanya minta dimasukkan, tapi juga keluarnya. Bahkan minta tolong kepada Allah. Jangan sampai kemudian, ya Allah, kami ini ditolong dengan sesuatu yang kami ini menyaksikan diri. Oh, ini karena kemampuan. Jangan sampai seperti itu. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Berikanlah kepadaku dari sisimu kekuatan sultan, kekuasaan, raja ini, nasira, yang menolong. Yang menolongku, yansuruni wa yansurubi, yang menolong aku. Wala yansuru alayya yansuruni ala suhudi nafsi, aku tidak mau, bukan menolong aku yang bisa menyaksikan diriku. Jangan sampai kemudian kita ditolong, ternyata yang muncul adalah ini kemampuanku, ku, ilmuku, hartaku, jabatanku, ku. Semua. Jadi perhatikan, musabbibul asbab, ketika kita sholat, lalu kita masuk ke dalam sebab duniawi, kita bekerja, kita memegang jabatan, kita bertemu dengan keluarga, bertemu dengan sahabat, bertemu dengan masyarakat, maka tetap itu kita bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah titipkan pada setiap manusia itu roh Allah, sehingga siapapun yang melukai manusia, sesungguhnya dia sedang melukai Allah. Siapapun itu, jangan pandang agamanya. Sehingga ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan, ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan, ada ukhuwah islamiyah, persaudaraan Islam. Inilah kemerdekaan yang sejati. Yakni seseorang yang hanya menghamba kepada Allah, dia bebas dari menghamba kepada dirinya, menghamba kepada hawa nafsunya, apalagi menghamba kepada hamba-hamba Allah yang lain. Kemerdekaan sejati itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu yang dibangun, baru nanti badan. Karena badan, anggota tubuh itu tergantung jiwa.
batin rohani kita, fisik lahiriah kita ini. Sehingga kita minta tolong sama Allah, masukkan aku. Kalaupun aku masuk ke tempat kerja, ya Allah, bukan sekedar masuk ke tempat yang benar, tapi kemudian tolong aku juga, ya Allah. Bukan hanya pada saat masuk, tapi pada saat keluar juga. Karena banyak orang masuk kerjaan, semangat, pensiun, marah-marah, stres. Jadi ini maknanya ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimintakan kepada Allah adalah taufik, hidayah, inayahnya. Karena banyak orang yang memiliki dunia tapi kehilangan Allah. Pekerjaan bertambah, jabatan tinggi, tapi Allah semakin menipis yang dia ingat. Yang bagus, jabatannya tinggi, Allahnya semakin, wah ini imamun adilun, imam yang adil. Yang kita mintakan agar para pemimpin bangsa ini yang hanya takut kepadamu, ya Allah. Inilah kemerdekaan. Jangan sampai darah, air mata, nyawa para pejuang itu dibalas dengan ketidakadilan, korupsi, perpecahan demi kepentingan kelompok masing-masing. Karena ini akan membuat sedih para pejuang pahlawan yang telah gugur itu. Sehingga hakikat bendera itu adalah kebersihan, kesucian hati kita. Bendera boleh di luar rumah, tapi kesucian, kebersihan harus ada di dalam dada kita. Inilah kemerdekaan sejati. Karena ini kan Agustusan, jadi dihubungkan dengan merdeka. Insya Allah. Jadi kita betul-betul ini adalah masuk hubungan dengan Allah, hablum minallah, hablum minannas, hablum. Hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan lingkungan, hubungan kita dengan lainnya, itu tetap sentuhannya adalah sentuhan syariat. Allah selalu menyertai kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah selalu menyertai kamu dimanapun kamu berada. Maka ketika Allah selalu menyertai kita, maka kita penuh dengan kejujuran, tanpa kelicikan kita, tanpa menganiaya orang lain. Kenapa? Karena Allah melihatku. Allahumma Allah menyertaiku. Allah syahidi, Allah menyaksikanku. Sebagaimana ketika kita sholat, bahwa kita sedang menghadap Allah. Ketika kita di luar sholat pun kita menghadap Allah. Lewat menghadap makhluk-makhluk Allah. Sehingga orang berhubungan dengan manusia, tapi hatinya ingat Allah. Ingat Allah itu dalam arti dia menjaga amanah. Kalau megang jabatan, dia tidak menzolimi, menganiaya orang lain. Dia tidak berbuat sewenang-wenang, dia tidak menipu orang lain. Itu namanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya dipenuhi begitu. Kondisi senang, kondisi susah, selalu Allah menyertai kita semua. Inilah yang dari kemarin kita sudah kaji. Jadi safar hati kita menuju hadrat Allah. Terus dirinci oleh Syekh Ibnu Athaillah. Masuk, keluar. Aku selalu ingin selalu bersama. Ada yang bilang ini adalah
keluar dari kehidupan, sehingga masuk ke dalam kematian. Ada tafsir yang begitu juga. Ada mufasir. Artinya keluar masuk setiap nafas yang kita hembuskan. Sesungguhnya ada ketentuan Allah yang harus kita lakukan. Yakni jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita harus mengamalkan sholat kita, mengamalkan ibadah-ibadah mahdoh kita, karena Allah ingin melihat bagaimana sholat yang kita lakukan itu ketika bertemu dengan pasangan kita, bagaimana puasa yang sudah kita lakukan itu ketika kita punya kesempatan untuk membalas, bagaimana zikir kita itu ketika menghadapi orang yang membuat kita marah, bagaimana ilmu kita itu berhadapan dengan orang yang berbeda pandangan, bagaimana kedekatan kita kepada Allah ketika kita mempunyai kekuasaan atas orang lain. Apakah dekatku kepada Allah ini? Ketika aku mempunyai jabatan, kekuasaan, banyak bawahan-bawahan saya. Apakah tercermin atau malah menindas? Allah itu ghani, Allah itu tidak butuh apa-apa. Lihat ayatnya. Wallahu wal ghaniul hamid. Allah maha luhur, maha tinggi, tapi Allah ngasih pelajaran di dalam ayatnya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau ngutangi aku? Jadi seolah-olah Allah akan nyicil. Ini uslub bahasa Al-Quran. Ini mengajarkan kepada makhluknya bahwa kita harus rendah hati. Allah yang maha tinggi saja mengajarkan, bukan berarti Allah adalah rendah. Ali maha luhur. Lewat sedekah, infak ke masjid ini berarti orang itu ngutangi Allah. Cuma jangan GR. Oh, saya ngutangi Allah nih. Mana ya Allah balasannya lah, itu yang salah. Ini adalah uslub Al-Quran agar orang itu tertarik. Siapa yang mau ngutangi aku? Uang rezekinya dari Allah. Allah bilang siapa yang mau ngutangi aku. Ini bahasa yang indah. Kita juga begitu. Sehebat apapun kita tawadu. Karena itu, jangan pernah kita ini menjadi orang baik ketika sholat, tapi jadilah orang yang baik karena selalu bersama Allah. Jadi jangan pernah jadi kita ini orang baik ketika bersama Allah ketika sholat, tapi jadilah kita ini adalah baik karena selalu bersama Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah hikmah yang kita kaji, risalahnya Syekh Ibnu Athaillah. Pelan-pelan nanti kita masuk juga munajat, masih membahas risalah surat-suratnya Syekh Ibnu Athaillah kepada para muridnya atau para sahabatnya. Jadi malam hari ini kita bicara keluar masuk, nafas kita selalu bersama Allah. Sehingga ujungnya ketika wafat nanti, tidak ada nafas yang kita hembuskan terakhir, kecuali nafas itu adalah keluar kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan hati kita yang selalu mengingat Allah, zikir, sehingga Allah pun akan ingatkan kita, dan insya Allah kita hidup ini akan tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ya, kita doakan malam minggu kemarin ya. Raden Haat Derajat bin lupa ya. Ini bapaknya Om Diki.